Ah, Bismillah. Paling suka aku seblak ini nih. Paling suka aku seblak suka-suka. Ya, namanya seblak suka-suka. Rasanya teh memenuhi indera perasa gitu. Memuaskan selera. Kayak rasanya tuh. Manis iya, agak asam ya. Lalu aku pakai jeruk. Kamu pakai jeruk nggak? Nggak suka asam. Aku nggak suka yang asam-asam. Pedasnya pas. Level 3 nih pedasnya pas. Level 4 pas juga. Oh iya, kebetulan makan di rumah. Pakai nasi enak kayaknya. Seblak pakai nasi. Sekte Ya, apa itu? sama kayak bakso, kayak mie ayam. Sisa kuahnya itu pakai nasi. Kamu tahu nggak yang video yang lagi lama Apa tuh videonya? itu yang ketua PP itu kan? Ada lihat nggak kamu? Nggak ada kayaknya. Jadi ada satu akun, ya si apa gitu nama akunnya. Dia tuh kayak nge-share satu video gitu. Nah di video itu, jadi ceritanya tuh dia lagi di satu jalan yang Daerah mana? sempit, Daerah mana itu? lupa aku daerahnya, yang sempit satu arah. Awalnya ya normal aja gitu Oh, kan. jalannya satu arah. Terus, Nah terus tiba-tiba ada mobil HRV putih dibawa sama ibu-ibu, yang bawa mobilnya ibu-ibu gitu kan. Pertamanya suami si mbak yang bawa mobil ini nggak mempermasalahin gitu kan. ya. Cuma dia bilang ini, ibu ke pinggir dulu, itu kan ada lahan kosong tuh, mundur ke pinggir gitu kan. Soalnya kalau dia yang mundur, posisi dia tuh udah di paling kiri, di jalan sampingnya tuh curam gitu yang. Terus ke belakang juga banyak kendaraan lain kan. Iya, nggak akan bisa mundur berarti. Susah kalau mau mundur semua gitu kan. Iya. Sedangkan dia sendiri, seharusnya dia ngerti gitu kan. Dia nggak terima yang. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak turun dari kursi penumpang. Yang mana tuh mobil mana? Mobil HRV putih. Oh ya, yang lawan arus. Ya, Ah, nanya, kowe anaknya sopo? Bahasa Jawa. Kamu anaknya siapa? Cina? Mm-mm. Ini wilayah saya katanya. Gitu. Kamu yang mundur kata dia gitu. Nah, terus ya intinya mah di situ debat lah ya, nggak cekcok, cuma yang bawa mobil yang benar ini nggak tahu suaminya si Mbak Yesi atau siapanya. Nah, dia sabar yang nggak usah emosi pak, nggak usah pakai kekerasan gitu. Ada kan pakai kekerasan. ada, dia nendang ke arah jendela ruang ngemudi, jendela sopir. Oh, nendang kena kaca nggak? Kayaknya diturunin deh kacanya, kan ngobrol tadi awalnya kan. Nah, terus dia ada bawa kayak gini, kamu nggak tahu saya siapa? Ini ketua PP. Apa ketua? Ketua apa? Ketua PP. Yang mau aku tanyain teh PPT Pamong Praja apa Pemuda Pancasila? Yang seragamnya oren loreng apa ya? Oh iya, ya itulah. Ya Terus, maaf ya ini kalau ada yang tersinggung. Mohon maaf gitu. udah nggak apa-apa, santai aja. Ini oknum gitu kan. Terus kata laki yang bawa mobil yang benar ini, ya justru karena bapak ketua satu organisasi, seharusnya bapak menjadi contoh yang baik gitu kan. Bapak itu lawan arus, udah lawan arus, ngeras lagi gitu kan intinya mah gitu. Bungol lagi orang Banjar. Terus kata si bapak itu, saya ini lawyer, saya lawyer gitu-gitu dia yang. Pengacara. Iya. Oknum lah ini ceritanya ya. Iya, oknum gitu. Akhirnya rame kan videonya. Ujung-ujungnya apa? Bikin klarifikasi, minta maaf aja. Siapa tuh? Si bapak lawyer ini, Kukira, ketua PP. kukira yang ini yang Enggak lah. disuruh itu. Minta maaf karena Nggak usah, udah nggak dihujat, usah. diserang. Kalau diserang-serang sama orang-orang kayak gitu juga nggak usah sampai klarifikasi. Enggak sih. Orang bener kok kan? Udah nggak mungkin netizen kalah ya. Ya bener sih. No viral, no justice kan. Ini udah viral jadi pasti ada justice-nya ini. Ya, udah viral baru nanti buat video klarifikasi. Ujung-ujungnya damai secara kekeluargaan. Saya sebagai lawyer aja, Saya lawyer. sebagai ketua. Ketua. Aja. Udah rekam jejak udah. Ya kan yang satu itu kan udah banyak masalah, terus
ya viralnya yang nggak bagus lah gitu, yang citranya tuh kurang bagus di mata masyarakat netizen gitu kan. Dengan bangganya saya ketua PP aja. Kamu tahu nggak ini pernikahan anggota apa ketua PP juga ya? Yang pakai ala-ala TNI, yang pakai pedang-pedang ke atas gitu, yang Nggak tahu, aku nggak ada ngeliat video kayak gitu. sumpah ada yang Udah jarang ngikutin. dari PP juga ya. Nggak apa sih, nggak salah juga, tapi tidak benar gitu. Ya, Dikatakan salah juga tidak benar. ya. Baru mau ngomong itu tadi. Gak nyesel aku ngambil crab stick 2 ya. Aku juga. Enak. Iya sama. Tapi sayang sosisnya besar, panjang, tapi tidak dipotong-potong, jadi agak susah. Sosis apa tuh? Ini sosis, nih, ini udah agak dipotong-potong. Punya aku tapi juga besar. tetap masih panjang dan besar. Mana lihat? Oh iya. Ini tuh. Belum kepotong-potong ya? Enggak. Ngapain dipotong-potong? Gak usah. Tahu nggak? Yang owner seblak suka-suka ditembilan ini. Yang punya teman aku tahu. Wah. Teman apa? Temen SD. Bestie itu waktu SD. Cowok. Cowok lah. Nggak punya aku bestie cewek. Nggak ada. BF-nya. Ya. Best BF. friend. Kalau dulu kan nggak ada tuh kata-kata bestie gitu. Ya kawan dekat gitu. Jadi di sekolah tuh kemana-mana selalu bertiga, ada teman satu lagi. Sekarang kerja di luar kota deh. Pokoknya kemana-mana bertiga itu dulu. Iya. Masya Allah ini seblaknya banyak aja gitu, rame. Alhamdulillah. Seblak suka-suka. Dia di Batang Tuaka. Enak sih. Ya emang enak. Coba nggak enak, nggak akan rame. Di Batang Tuaka mau di Batang Jawa juga. Itu awalnya tuh di Jalan Lingkar di Tembilahan. Terus pindah ke Batang Tuaka. Punya dia sendiri ya? Ya kalau dibilang ya punya dia lah gitu kan, dia yang ngelola. Tapi untuk pendanaannya kan dia sama kakak-kakaknya juga tuh. Kalau itu kan nggak tahu, nggak ada nanya. Cuma dia penggeraknya gitu. Yang video klarifikasi Bapak. Saya selaku warga Kalongan, tetapi selaku divisi hukum pemuda Pancasila maupun sebagai advokat peradi, kami Ini yang salah yang mana? Yang lagi ngomong. Yang arogan itu? Ya. Apa yang di tengah? Bukan. Oh, bukan. Ini si bapak-bapak. menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah tingkah laku saya di lapangan yang menyebabkan kesalahpahaman, dan kami dengan tulus ikhlas sebagai sesama warga Kalongan mohon agar masalah ini bisa diselesaikan secara kewarganegaraan. Apabila banyak pihak yang tersinggung maupun merasa keberatan atau tidak nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedes. Level 3 aja udah pedes. Cuma enak, dijamin enak ini. Awalnya ini tuh aku nggak tahu kalau dia yang jalanin ini gitu. Sebelumnya tuh ada abang-abang sama kakak-kakak. Aku juga nggak tahu kalau abang sama kakak itu abang dia, kakak dia gitu, kakaknya. Jadi bukannya di Jalan Lingkar. Kan kita dulu sering beli di situ beberapa kali, nggak sering lah, beberapa kali gitu kan. Nah setelah dia pindah ke situ, terus dia ngabarin kalau dia pulang. Dari mana? Dia di Padang sebelumnya, gitu. Jadi ngejalanin seblak juga di Padang. Di Padang, ngejalanin usaha seblak ini juga gitu. Jadi pulang dia kesini nyewa ruko gitu kan, ngejalanin sendirilah gitulah kisahnya. Kamu pernah nggak ngebayangin lagi makan coklat, ternyata di coklat itu ada campuran daging manusia? Nggak pernah sih, kalau makan mah makan aja. Nggak pernah Jadi ngebayangin. ada cerita, nggak cerita ini
kejadian asli. Jadi ada cewek kerja di pabrik coklat gitu, nggak tahu coklat apa. Dia tuh kerja di bagian kayaknya masukin bahan-bahan ke mixer coklat yang gede itu yang kan pabrik gede ya. Udah habis seblak kamu? Udah kuahnya enggak sih, masih ada itu sih. Terus Kan itu kecepatan tinggi gitu ya. Enggak sih, bener nggak tinggi-tinggi banget. Cuma kan itu kayak panas. bentuk pengaduk gitu kan? Ya mixer. Kalau susah ngerti mixer mah blender. Molen pasir, molen semen. Nggak tahu, ada yang bilang HP-nya jatuh ke dalam situ. Ada yang bilang tangannya ketarik sama alat pengaduk apa-apa gitu. Jadi dia masuk ke situ sampai kecincang-cincang. Nggak ada yang tahu awalnya. Iya. Nggak mungkin ada yang dengar teriakannya, cuma udah terlambat. Enggak, jadi coklatnya ini udah diproduksi apa enggak gitu? Udah leleh coklat. Lagi diaduk bahan-bahannya gitu. Nggak, maksudnya tuh coklatnya tuh sampai bentuk, udah dalam bentuk kemasan baru orang tahu atau gimana? Enggak lah, masih di pabrik. Lagi di pabrik. Oh, jadi cepet orang tahu. Iyalah. Taunya. Iyalah. Kirain tadi dari cerita kamu di awal, enggak gitu. Pernah nggak ngebayangin gitu. Iya, jadi aku nangkepnya teh berarti orang ini teh matinya nggak ketahuan, terus udah jadi coklat gitu, baru mana nih karyawan satu hilang gitu. Nggak ada, bolos ya. Gitu kan. Terus dievakuasi ya udah kayak gitu bentuknya. Emang udah hancur lebur? Iya. Nggak nyisa? Nggak. Orang mana? Skotlandia? Sergei Posad Konveksion Federal Moskow. Rusia? Iya. Orang Rusia berarti ya. Coba. Kamu makan kok nggak habis-habis ya? Udah nih, udah tinggal dikit lagi tuh. Kamu cerita satu lagi kalau gitu. Jadi ada satu keluarga kecil. Nah, ibu bapak ada anak satu kan. Nama anak kecilnya tuh Aisyah Latifatul. Kejadiannya itu tahun 2021, baru-baru kemarin ini. Kejadian 2021. Jadi si Aisyah ini anaknya tuh aktif tuh, terus gampang bergaul juga. Umur berapa? Umur 6 tahun atau 5 tahun ya, lupa aku. Nah, si orang tuanya ini menganggap keaktifan dan keseharian si Aisyah ini berlebihan mungkin ya. Jadi nakal banget perasaan orang tuanya ini. Hyperaktif lah ya bahasanya. Hyperaktif. Sampai mereka tuh mikirnya, oh ini anak gua gara-gara setan nih gitu. Nah, ada 2 orang nih, dibawa ke 2 orang yang aku dukun katanya. Haryono sama Budiono kalau nggak salah. Nah, terus diobatin sama dia katanya, dimandiin mandi kembang ya. Terus ditenggelam-tenggelamin di bak mandi 4 kali. Nah, selesai pengobatan anaknya ini nggak sadar kan, kata si Ono Kuadrat ini. Oh nggak apa-apa, ini emang bagian dari pengobatan. Nanti kalau genderuwonya udah pergi, dia bakal bangun, katanya kan. Panik gitu, panik gitu. Ada. Iyalah, orang tuanya ngayain. Tahu nggak Aisyah itu nggak sadar berapa lama? 4 bulan. Posisi itu meninggal dia yang udah nggak sadar tuh meninggal. 4 bulan, tau nggak? Posisinya itu di kamarnya dia sendiri, kamar Aisyah sendiri. 4 bulan? Iya, ditidurin di atas kasur. Nggak ada yang tahu kan kemana Aisyah. Sampai pas lagi kumpul-kumpul keluarga, tantenya Aisyah nanyain kok nggak keponakannya kemana, katanya kan kok nggak pernah ikut kumpul, katanya kan. Ada lagi tidur kata orang tuanya. Terus pas didatengin sama tantenya ke rumahnya, dilihat di atas kasur itu mayat udah keringnya, udah busuk, udah kering. Orang tuanya jawabnya dengan tenang, jawabnya, oh nggak apa-apa, itu Aisyah lagi tidur katanya. Itu lagi proses pengobatan katanya, yang ngusir genderuwo. Nanti kalau genderuwonya udah pergi, nanti bakal bangun. Orang tuanya tenang jawabnya ya, nggak kayak ketakutan, kayak mereka tahu kalau anaknya meninggal, enggak. Padahal mereka tuh nyamarin bau bangke lah ya, itu sebutannya ya. Bau mayat yang udah membusuk gitu, mereka taruhin kapur barus, kamper yang bulat-bulat itu, pakai pengharum ruangan yang sampai akhirnya ya ditangkap itu nggak semua. Bisa, setahu aku
bau jasad yang udah lama itu nggak bisa ditutupin dengan parfum biasa Ya dong. mungkin orang menganggapnya bangkai tikus kali atau apa, mungkin orang lewat. Iya, tapi kok kalau ya tantenya ngelihat wujud fisiknya kayak gitu, sadar lah. Gitu kan dengan Iya. pandangan mata aja udah tahu nih, Iya, enggak. udah nggak Maksud ada aku gitu. tuh orang tuanya ini selama 4 bulan tuh dia nggak tahu apa ya, bukan nggak tahu denial, nggak tahu apa, Iya, dibodoh-bodohi orang pintar. dibodoh-bodohi orang bodoh itu Enggak, aja. orang itu pintar membodohi. Iya, benar-benar. Ya, dibodoh-bodohi orang pintar, makanya yang menyebut orang-orang kayak gitu tuh orang pintar ya orang bodoh gitu. Yang berobat ke situ yang orang bodoh doang gini. Iya, Orang bungol. bisanya. Kadang yang kayak gitu tuh nggak ada yang bener. Anak ceria lah ya yang kayak gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang tuh itu nakal gitu ya. Ya, hyperaktif gitu kan Itu kalau anak mungkin sekarang karena kan. kehyperaktifannya itu tidak tersalurkan gini. Mm-mm. Jadi bentuk dari dia ngeluarin apa sih namanya, luapan emosi di dalam badan dia itu jadi nakal gitu, seolah-olah nakal gitu. Coba diajak main yang kegiatan fisik kayak olahraga gitu, kayak main bola atau apa gitu kan. Nggak semua anak bisa ngontrol luapan energi. Ya namanya anak-anak mana ya, kalau ada yang bisa juga itu hebat udah gitu Iya. kan, paham sama diri sendiri. Ya namanya anak, mereka nggak tahu ini emosi apa gitu, apalagi masih umur 5 tahun. Bayar 6 juta anak mati. Mahal lagi bayar. Harus belajar ilmu parenting juga. Terus gimana ya, masih banyak sih di Indonesia orang-orang yang kayak gitu ya. Iya. Nggak Orang-orang bisa kita jauh dari yang hal-hal kayak gitu karena emang udah kental ya, emang kayak udah budaya gitu lah, tradisi gitu. iya, mana yang mereka belajar gitu kan tersadarkan gitu kan, tahu gitu mengenai anak ini kenapa, butuhnya apa gitu kan. Malah kan ada Mana yang nggak tahu, terus emang ya lingkungan sekitar dan budayanya yang kayak gitu. Makanya ya udah, buat apa, niatnya kan emang baik biar anak ini nggak diem, biar anak itu kan nggak terlalu hyper aktif lagi gitu. Cuma ya datangnya ke orang yang salah, orang pintar. Pinter. Kalau aku dari dulu nggak pernah percaya yang kayak gitu, dukun, orang pinter ngawadul, bebual, harat bebual kata orang Banjar. sedih banget sumpah. Aku punya anak cewek, Anaknya cewek. Aisyah yang Oh iya iya, lupa nggak berarti tahu itu kalau tuh, Aisyah Herianto gitu. berarti kayaknya tuh meninggal pas dilemesin itu ya. Dilelepin. Oh, ya anak-anak belum bisa nahan napas ya, kecuali dia Ya, diajarin dari kecil gitu kan. Walaupun emang katanya, ya di tenggelaminya itu berapa lama kan kita nggak tahu. oh iya ya juga ada sampai 4 kali kan. Iya, tahu sekali setengah jam. Kita juga udah mati itu, lewat semenit aja mungkin udah lewat gitu. Iya, apalagi ini kan dipaksa ditenggelamin kan, nggak ada persiapan narik napas dulu bagaimana gitu. Tapi pasti lama sih kalau sampai meninggal ya, nggak mungkin kalau sebentar plok 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 gitu kan. Manusia kayak gitu tuh demi duit minta ya banyak lagi, nggak ngotak, nggak bohong. Ujung-ujungnya di penjara kan. Iyalah, wajib kan, wajar lagi, wajib kayak gitu. Ono Ono sama ya Ono. ya ono kuadrat. Kenyang aku yang kenyang ini, ngantuk boh. Ini makanya aku cerita udah Nanti dulu lah, mau bareng nanti buncit udah, perut udah tuh kayak gentong. Kayak gentong perut. Dah yuk.